Assalamualaikum Bu Novita. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah, gimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik, alhamdulillah. Begini Bu Novita, saya berencana melakukan supervisi akademik di kelasnya Bu Novita. Kira-kira jadwalnya Bu Novita yang paling dekat di sini hari apa ya Bu Novita? Untuk minggu depan mungkin di hari Senin Bu. Di hari Oke, Senin. baik. Tujuan pembelajarannya nanti di hari Senin itu apa Bu Novita? Kalau yang di hari Senin itu kaitannya materi tentang fluida statis. Tujuan pembelajarannya menyelidiki konsep tekanan hidrostatis di fluida. Jadi kaitannya kedalaman fluida sama tekanan hidrostatisnya. Oke. Rencananya nanti pada pembelajaran itu area pengembangannya apa yang ingin dicapai nanti? Kalau di pembelajaran itu nantinya mau dibuat sistem diskusi kelompok. Jadi mau mengembangkan kecerdasan sosial, emosional, kemudian praktek juga melalui kegiatan praktikum virtual. Gitu. Oke. Bagus sekali Bu. Jadi nanti panjenengan materinya fluida ya. Fluida. Lalu strateginya nanti yang akan digunakan dalam pembelajaran, strateginya apa? Strateginya itu saya mau menerapkan metodenya model inquiry terstruktur. Jadi di situ anak-anak diberikan panduan dulu karena lab virtual itu termasuk baru bagi mereka. Jadi ada LKPD terstruktur, langkah-langkah yang harus dilakukan, data-data yang harus diubah, diolah dan lain-lain. Jadi ada panduan-panduan rincinya. Gitu. Oke, terima kasih. Nanti akan kita lanjutkan pada saat pembelajaran di jadwal fisika ya. Hari Senin. Sampai ketemu ya Bu Novita. Saya akan ikut masuk ke kelas. Siap Bu. Oke, terima kasih. Sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Edio. Selanjutnya, sebelum mulai pembelajaran, presensi dulu. Dari 31 siswa IPA 5 yang tidak hadir, Amelia. Kenapa Amelia?
Oke. Assalamualaikum Bu Novita. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah kita Oke. kemarin sudah melakukan pembelajaran di kelas tentang Oke. materi fluida. Gitu. Saya sudah menyaksikan Bu Novita menyajikan materi itu dengan pendekatan inquiry learning Nggih, benar. secara terstruktur, betul ya Iya, Bu Novita? benar Bu. Iya. Kemarin Bu Novita menyampaikan ke saya bahwa yang ingin dikembangkan pada anak-anak itu termasuk apa emosi sosialnya, Nggih. juga bagaimana praktik dalam tekanan hidrostatis ya Iya, kalau nggak salah. Iya, Oke. benar Bu. Kira-kira dari pembelajaran kemarin Bu Novita, target yang sudah dicapai Bu Novita dari yang sudah panjenengan sampaikan itu bagaimana? Kalau yang terkait dengan pengembangan di aspek sosial emosional itu dari kegiatan diskusi itu sudah mulai berjalan, cuma memang harus ada pemicunya. Jadi anak-anak itu harus diawali dulu Bu. Gitu. Jadi kalau dari sisi target mungkin masih 75%. Oke. Kemudian kalau untuk praktikum kemarin itu memang sudah bisa berjalan dengan lancar, tapi memang harus ada contohnya dulu Bu, diberi contoh terkait dengan langkah-langkahnya. Jadi masih bisa di angka 80% Bu. Oke. Iya. Kemarin saya menyaksikan Bu Novita ini melakukan praktikum secara virtual. Kira-kira kendalanya dalam praktikum virtual itu bagaimana Bu Novita? Oke. Praktikum virtual itu saya pilih memang supaya pertama anak-anak itu bisa tahu visualisasi dari konsepnya Bu, jadi nggak ngambang. Tapi kendalanya karena itu jadi hal baru untuk mereka, memang harus dikenalkan dulu Bu fitur-fiturnya, kemudian cara merubah variabelnya, itu memang harus benar-benar dipandu dulu. Iya. Gitu, Bu. Jadi itu butuh waktu yang lama di situ. Sebenarnya kemarin pembelajarannya sudah aktif. Saya melihat Iya. anak-anak itu antusias sekali ketika panjenengan berikan praktik secara virtual. Kemudian mungkin itu hal baru ya bagi mereka sehingga mereka rasa ingin tahunya itu tinggi sekali. Benar. Antar kelompok saya Iya. melihat. Tapi yang disampaikan Bu Novita tadi tentang emosi sosialnya anak-anak itu mungkin juga butuh motivasi juga Benar, seperti Bu. itu. Iya. Kira-kira ke depannya Bu Novita untuk meningkatkan apa yang akan dikembangkan Bu Novita kemarin dari angka 75% ya. Iya. Tadi yang tingkat yang emosi ya, Emosi kemudian sosial. yang praktikum tadi sudah berapa persen tadi? 80. 80%. Iya. Kira-kira untuk pengembangan berikutnya Iya. yang akan dicapai bagaimana? Kalau untuk yang emosional sama sosial itu mungkin lebih banyak diberi kesempatan untuk diskusi, presentasi, itu dilatihkan lebih banyak lagi supaya anak-anak itu bisa dan berani mengungkapkan pendapat. Kadangkala itu ada dia itu bisa jawab Bu, tapi ada rasa malu, tidak percaya diri. Nah itu mungkin yang harus digali lagi, diperbanyak lagi kesempatan untuk diskusi dan presentasi. Kemudian untuk praktikum yang virtual ini mungkin nanti di materi-materi selanjutnya yang bisa dipraktikumkan secara virtual bisa saya coba lagi Bu. Jadi anak-anak itu sudah mulai terbiasa. Kemudian untuk panduan mungkin bisa saya share sebelum pembelajaran. Jadi anak-anak itu bisa mencoba mengakses dulu, memahami fitur-fiturnya dulu. Jadi ketika di kelas itu waktu untuk tanya jawabnya tidak terlalu memakan waktu pembelajaran gitu Bu. Oke. Itu rencana yang bagus sekali Bu Novita. Kira-kira nanti dari 75% dan 80% ini mau ditingkatkan sampai berapa nih? Jadi kalau bisa sampai 90% ke atas Bu supaya sesuai dengan target. Oke. Semoga nanti pembelajaran ke depan, materi-materi berikutnya nanti Bu Novita lebih baik lagi, bisa mencapai apa yang akan dikembangkan dengan baik. Sukses ya Bu Novita, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.